Ini sebenarnya juga merupakan tanda bahwa masyarakat bergejolak, masyarakat gelisah, masyarakat khawatir, masyarakat takut, dan kemudian terjadilah tekanan yang sangat tinggi bagaikan balon yang terisi oleh gas pada satu saat kemudian meledak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa kepleset? Pakai high heel mungkin. Kasihan nih. Mas, kondisi Ibu Iriana gimana? Tadi katanya kecapean. Tadi soalnya kemarin malam kan sampai dari Kamboja, Bali, nyampe sini jam piro ya? Jam 1 atau jam 2? Sampai. Kecapean aja. Ya semuanya capek. Menteri-menteri udah capek. Tapi nggak apa-apa. Yang penting lancar acaranya. Wes. Ya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Ini. Siapa yang menghina presiden, maka Allah akan menghina dia. Tapi gini Naila, seumpama presidennya itu salah, seumpama ya, boleh nggak kita hina Naila? Tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab biasanya yuaddi ila ma huwa angkara mimma fi. Maksudnya? Akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi gini, seumpama presidennya salah, membuat kebijakan loh, seumpama salah, masa dibiarkan Naila? Dinasehatin dengan baik dan didoakan, bukannya dicaci. Aktivis Tifa Tiasuma atau Dr. Tifa memberikan komentar miring soal insiden yang menimpa ibu kepala negara, Iriana Joko Widodo, yang terpleset di tangga pesawat. Peristiwa itu terjadi ketika Iriana sedang mendampingi Jokowi di Bali, Senin 14 November 2022. Dengan nyinyirannya yang khas, dokter yang kini lebih terlihat sebagai pengamat politik abal-abal ini menyebut Jokowi sebagai suami tidak peka akan insiden yang dialami Iriana saat itu. Bukannya menjaga istri, Presiden Jokowi justru terkesan membiarkan istrinya alias tidak mengulurkan tangannya untuk menolong. Saya ingin ingatkan suami-suami dan bapak-bapak, kalau istri Anda jatuh terpeleset di tangga atau terjengkang di panggung, jangan dibiarkan saja. Cuit Dr. Tifa dalam unggahan akun Twitternya @drtifa, dikutip Selasa 15 November 2022. Sikap Presiden Jokowi tersebut, lanjut Dr. Tifa, dianggap sebagai sosok suami yang tidak manusiawi. Bahkan dia membiarkan Iriana bangkit sendiri dari insiden itu. Pasalnya, Presiden ke-7 ini pun melarang Pas Pampres memberikan pertolongan. Jatuh itu manusiawi, tapi membiarkan istri jatuh tanpa menolong itu yang tidak manusiawi, tutur Dr. Tifa. Sontak cuitan Dr. Tifa pun menuai ragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang justru menganggap Dr. Tifa terlalu julid dan memprihatinkan dengan menggoreng insiden ini. Mari kita lihat beberapa kutipan komentar dari netizen. Saya ingin ingatkan suami dan bapak-bapak, kalau istri Anda seperti ODGJ dan suka sebarkan hoaks serta penuh kebencian terhadap pemerintah, jangan dibiarkan saja. ODGJ itu manusiawi, tapi membiarkan istri gila tanpa menolong itu yang tidak manusiawi. Ada komentar lainnya, kasihan gelar dokternya. Kasih saya aja bu, daripada julid mulu kerjaannya. Miris, lihat kelakuanmu asli. Ada komentar dari netizen lain, buset dok, nggak ada bahan ya, sampai berita ibu negara, kepleset pun digoreng. Pak Jokowi ini punya ilmu apa sih, bisa bikin lawan politiknya kayak gitu? Itu di belakang sudah ada ajudan wanita, ibu juga perlu diam sejenak karena capek. Bapak udah benar, tidak membiarkan dibantu pria yang bukan muhrim. Lain hal wanita yang di belakang ibu sudah cekatan. Kita lihat komentar lainnya. Ada orang diajar ustadz-ustadz kadrunya dengan provokasi dan fitnahan jadi pembenci Jokowi. Orang yang hati dan pikiran rusak dengan kebencian, nggak diridhai Allah.
Buktinya tujuan kadrun nggak akan berhasil. Yang ada hanya sakit hati selama 8 tahun, ditambah 2 tahun sampai 2024. Kacian deh. Oke pemirsa, kita rehat sejenak. Setelah yang satu ini, kita kembali ke topik semula. Tetaplah di sini. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tampak baru keluar dari pesawat saat tiba di Bali, Senin 14 November 2022. Dalam video yang beredar, Iriana yang mengenakan pakaian warna pink itu terlihat terjatuh saat menuruni tangga pesawat. Terlihat Presiden Jokowi juga nyaris terjatuh lantaran tangannya dipegang oleh sang istri. Ibu Iriana Jokowi terjatuh dalam posisi duduk dengan salah satu tangan memegang suaminya dan tangan lainnya berpegangan pada tiang tangga. Diberitakan sebelumnya, Ibu Negara Iriana ikut serta mendampingi sang suami, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja selama 3 hari sejak 10–13 November 2022. Setelahnya Ibu Iriana dan Jokowi langsung bertolak ke Solo guna meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed hari itu, Senin 14 November 2022 pagi. Setelah itu keduanya pun langsung terbang ke Bali untuk melaksanakan KTT G20 14 November 2022 siang. Namun saat menuruni anak tangga pesawat, Ibu Iriana tampak terpleset. Namun dalam kondisi tetap memegang tangan Presiden Jokowi. Para staf juga dengan sigap membantu Ibu Iriana. Seusai kejadian tersebut, Ibu Iriana pun kembali melanjutkan jalan dan menyalami beberapa staf dan juga menteri. Yang menjadi sorotan adalah reaksi Presiden Jokowi kala melihat Ibu Iriana jatuh. Jokowi terlihat terus memegangi sang istri. Saat ada seorang pas pampres yang datang untuk membantu pun, Jokowi terlihat memberikan kode larangan dengan tangannya. Presiden lantas menunggu Ibu Iriana berdiri dengan dibantu oleh anggota pasukan pengamanan Presiden atau pas pampres perempuan. Saat dikonfirmasi, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan, kondisi Ibu Iriana baik-baik saja setelah peristiwa itu. Dia mengatakan Ibu Negara juga sudah bisa ikut melanjutkan kegiatan G20. Ibu Negara kondisinya baik-baik saja. Nanti sore juga akan menghadiri acara rangkaian G20, ujar B pada Senin siang. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Oke, kita lihat komentar selanjutnya. Ibu sebagai dokter dan sudah menuju lansia juga kan? Masa ibu nggak pernah tahu gimana penanganan yang tepat bagi lansia yang terpeleset jatuh? Lansia yang terpeleset jatuh nggak boleh buru-buru kita bantu berdiri atau pindahkan posisinya, Bu. Coba deh tanya sama dokter lain yang berpengalaman. Kita lihat komentar netizen lainnya. Komentar yang cukup memberikan unsur pendidikan buat kita. Buat pelajaran saja, orang yang sudah cukup umur kalau jatuh jangan langsung diangkat. Takutnya terjadi apa-apa dengan tulangnya. Biarkan sejenak. Kalau dipastikan tulang atau ototnya tidak ada yang bermasalah, baru bantu berdiri. Nanti kalau ibu Anda jatuh, jangan langsung diangkat ya, karena akibatnya bisa fatal. Makasih Bu Dokter masukannya. Saya juga suka bilang ke istri, ibu sudah jangan suka membicarakan keburukan orang. Kalau ternyata apa yang ibu bicarakan salah, jadi fitnah dan malu. Tapi kalau memang benar, juga tidak ada manfaat buat kita. Karena orang pasti marah dan tersinggung. Hehe. Ini ada cuitan yang cukup menarik dan menohok buat Dr. Tifa. Saya ingin ingatkan suami-suami dan bapak-bapak, kalau punya istri itu dinafkahi, jangan sebatas lahir, batin juga. Jangan dianggurin saja. Pengen itu manusiawi. Tapi membiarkan istri pengen tanpa memberi itu tidak manusiawi. Kalau berkepanjangan bisa bikin istri jadi pendengki. Keren. Komentar keren. Sebenarnya ibu tahu untuk menangani orang yang berumur jatuh itu memang seharusnya tidak langsung dibantu untuk berdiri. Biarkan rileks dulu baru kemudian setelah itu bantu berdiri.
Tapi memang Anda nge-tweet ini dengan tujuan supaya orang-orang menghujat Pak Jokowi dan Anda sedikit berhasil. Enggak berhasil. Ya Allah, Bu, kok selalu memancing orang untuk berkata tidak baik, sumpah serapah atau menghina sih? Ibu kan tidak tahu kondisi Pak Jokowi bagaimana. Bisa saja Pak Jokowi dalam kondisi yang tidak disarankan mengangkat. Yang dilarang itu bukan Pas Pampres yang bertugas mengawal. Sudahlah Bu, cukup. Kita kembali ke topik semula. Tetaplah di sini. Ibu Iriana Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pendamping pemimpin negara-negara G20 dan lembaga internasional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Sofitel, Bali Nusa Dua Beach Resort pada Selasa 15 November 2022. Ibu Iriana yang mengenakan pakaian Nusantara yang dipadukan dengan kain tenun Bali menyambut langsung dan bersalaman dengan para pendamping setibanya di lobi kedatangan. Di acara Welcoming Dinner and Culture Performance G20 Indonesia digelar malam itu, terlihat Ibu Negara Iriana mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin negara dan lembaga dunia dengan mengenakan baju adat Bali. Acara ini digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Badung, Bali. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Kita lihat ada lagi yang lainnya. Rata-rata komentarnya ini berkaitan dengan kesehatan ya. Sebenarnya Dokter Tifa kalau benar-benar dokter tahu kok gimana cara menangani orang yang sudah seumuran Ibu Iriana jatuh. Jadi kejadian itu hanya bahan untuk menyulut pembulian ke Pak Jokowi. Ini ada komentar lainnya. Dok, coba lihat baik-baik. Apakah saat Bu Iriana kepleset, Jokowi tetap jalan meninggalkan istrinya? Bukankah Jokowi tetap gandeng tangan istrinya, mengamati dan memastikan semua baik-baik saja bukan? Nanti kalau diangkat Pas Pampres di komen, kepleset gitu aja heboh. Nah, ini ada lagi komentar yang sangat bagus. Saya mau ingatkan suami-suami dan bapak-bapak, jika istri Anda ngaku punya gelar, terus suka mengkonsumsi hoax dan tolol kecenderungan, maka fix istri Anda wajib diperiksa otaknya. Apakah dia ketularan gila? Apa ketularan pecundang? Hati-hatilah, apakah bapak-bapaknya ikut makan hoax juga? Good. Kita kembali ke topik semula. Tetaplah di sini. Menanggapi insiden jatuhnya Ibu Negara Iriana, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putri sulung Jokowi dan Iriana buka suara. Ia menyebut bahwa sang ibunda terjatuh karena kelelahan. Apalagi mobilitas Iriana beberapa minggu belakangan cukup tinggi menjelang KTT G20. Gibran lantas meminta masyarakat untuk tak bereaksi berlebihan karena sang ibu sejauh ini tak mengalami luka serius. Tadi soalnya kemarin malam dari Kamboja, Bali, jam piraya, jam 1 apa loro. Rapopo santai wae, cuma kecapean, jelas Gibran. Gibran mengatakan bahwa semua elemen pemerintahan terutama para pejabat yang terlibat langsung di KTT G20 juga sedang mengalami kelelahan. Hal ini dilakukan demi kesuksesan acara KTT G20 di Bali. Ya, semuanya capek, menteri-menteri juga capek, tapi yang penting lancar acaranya ya, papar Gibran. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Itu posisi di tangga yang cukup curam, Mbak. Pak Jokowi sudah benar, bisa jatuh keduanya kalau sembrono bertindak. Alhamdulillah, relax dulu, tenang dulu, baru bangkit. Yang penting tangan Pak Jokowi terus dipegang Ibu Iriana. Tangan Ibu Iriana tetap digandeng oleh beliau, Bu. Itu sudah sama saja tidak membiarkan sang istri, karena tangan Ibu Iriana masih di genggaman beliau. Bahkan Pak Jokowi menolak ketika ajudan mau menolong. Beliau tetap sigap, jangan memframing buruk, kena ke badan sendiri nanti.
Dalam teori psikologi cinta, Helen Fisher, seorang peneliti dari Boston, menyatakan bahwa sangat normal dan manusiawi ketika kebencian yang mendalam terhadap seseorang akan berakhir dengan cinta mati, karena hormon kimia kebencian yang menumpuk di otak sudah terlalu penuh. Bagus. Saya ingin ingatkan suami-suami dan bapak-bapak, kalau istri Anda ngomongnya suka bacot atau menebar hoax kebencian di medsos, jangan dibiarkan saja. Bacot itu manusiawi, tapi membiarkan istri menyebar hoax kebencian tanpa ada yang ingatkan itu yang tidak manusiawi. Wajarlah kalau orang bilang sebut Anda ODGJ, karena sebagai perempuan atau ibu tentu ada adab yang Anda pegang. Tapi ini hampir tiap hari Anda cemooh Pak Jokowi. Sudah gitu parakah nurani Anda sehingga begitu bencinya pada seorang presiden? Saya sarankan sebaiknya Anda periksa di RSJ saja. Kita kembali ke topik semula. Tetaplah di sini. Sekedar untuk menambah wawasan, dilansir dari popmama.com, jika menghadapi kasus seperti Ibu Negara Iriana, pertolongan pertama yang dapat dilakukan yakni jangan langsung bangunkan orang yang terjatuh. Pertama, pastikan kita tidak panik. Tujuannya agar bisa menenangkan mereka. Usahakan pikiran dan hati kita harus tenang. Hal itu supaya kepanikan dan rasa cemas berlebih tidak melanda pikiran kita. Selanjutnya, kita mengecek apakah ia mengalami cedera atau tidak. Sebab seringkali terpeleset dan jatuh dapat menyebabkan cedera serius. Sebagian besar jatuh bisa saja mengakibatkan cedera di luar, mungkin beberapa luka atau goresan dan memar. Jika dirasa aman, kita baru bisa mencoba membangunkan orang tersebut dari jatuhnya. Di samping itu, kita sebaiknya tidak terburu-buru memindahkan posisi tubuh korban. Pasalnya, kecelakaan terpeleset dapat menyebabkan jenis cedera tulang belakang dan ketegangan otot. Namun jika tidak ada tanda cedera, kita bisa membantu mereka bangun dari jatuhnya. Tetapi sebaiknya kita hanya membantu mereka. Jadi orang yang jatuh juga harus berusaha bangun sendiri secara perlahan dan hati-hati. Siapa yang menghina presiden, maka Allah akan menghina dia. Tapi gini Naila, seumpama presidennya itu salah seumpama ya, boleh nggak kita hina Naila? Tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab biasanya yuaddi ila ma huwa angkara mimma fi. Maksudnya? Akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi gini, seumpama presidennya salah membuat kebijakan loh, seumpama salah, masa dibiarkan Naila? Dinasehatin dengan baik dan didoakan, bukannya dicaci. Wah, Naila tambah pinter. Terima kasih Naila ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.